Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 yang akan membahas materi e-commerce dan e-business. Anggota kelompok kami diantaranya Ade Aisan Nurul Fatah, Nanda Ajeng Minasti, Feni Wijining Ratri, dan Ferdinando. E-commerce, definisi, manfaat, ciri, tantangan, dan hambatan dalam e-commerce. E-commerce adalah segala bentuk perdagangan atau perniagaan, baik pembelian, penjualan, pertukaran barang atau jasa, atau trades of goods and service dengan menggunakan media elektronik. Manfaatnya bagi organisasi diantaranya memperluas marketplace hingga ke pasar nasional dan internasional, menurunkan biaya pembuatan, pemrosesan, pendistribusian, penyimpanan, dan pencarian informasi yang menggunakan kertas, hingga akses informasi yang lebih cepat. Bagi konsumen, bermanfaat untuk memungkinkan pelanggan untuk berbelanja atau melakukan transaksi lain selama 24 jam sehari sepanjang tahun dari hampir setiap lokasi dengan menggunakan fasilitas Wi-Fi, memberikan lebih banyak pilihan kepada pelanggan, hingga memudahkan persaingan yang ada pada akhirnya yang akan menghasilkan diskon secara substansial. Ciri dan karakteristik yang pertama, otomatisasi, yaitu menggantikan manual atau enterprise resource planning concept. Yang kedua, publikasi adalah memberikan jasa promosi dan komunikasi atas produk dan jasa yang dipasarkan. Yang ketiga, interaksi, yaitu pertukaran data antar berbagai pihak yang meminimalkan human error. Dan transaksi, yaitu kesepakatan antara dua belah pihak untuk melakukan transaksi. Tantangan dan hambatan dalam penerapan e-commerce diantaranya dari infrastruktur telekomunikasi, dari delivery channel, dari kultur dan kepercayaan, dari security, dan dari muncul kejahatan baru, serta ketidakjelasan hukum. Yang kedua adalah e-business, yaitu praktek pengoperasian secara terintegrasi proses-proses bisnis yang terlibat dalam penciptaan nilai tambah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara ekstensif. Fungsinya mensupport bagian dari marketing, produksi, accounting, finance, dan human resource management. Yang kedua, proses transaksi online memegang peranan yang sangat penting pada e-business. Metode pengembangan e-business, yang pertama, pertimbangan komoditi. Yang kedua, infrastruktur pengembangan. Yang ketiga, implementasi dan diseminasi. Yang keempat, perencanaan basic data. Yang kelima, pengembangan program aplikasi. Aplikasi e-business. Pertama, ERP, Enterprise Resource Planning. Yang kedua, Enterprise Application Integration. Yang keempat, yang ketiga, CRM, Customer Relationship Management. Yang keempat, SCM, Supply Chain Management. Berikut contoh-contoh e-business: e-banking, e-commerce, e-engineering, e-learning, e-marketing, e-research, e-travel, dan e-government. Strategi-strategi pengembangan e-business: yang pertama, penyusunan rencana pengembangan. Kedua, pembangunan secara bertahap atau dinamis. Yang ketiga, perlu menetapkan prioritas implementasi. Yang keempat, kerjasama dengan institusi penyedia jasa internet. Yang kelima, pengembangan diserahkan pihak ketiga. Keenam, pemilihan teknologi yang tepat. Ketujuh, gunakan jasa web hosting. Kedelapan, penyiapan sumber daya. Sekian materi dari kami. Mohon maaf untuk tidak kesempurnaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.